Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'ata hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman. Dan sholawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa risalah agama Islam ini kepada kita semua. Dan saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, bahwasannya bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Idul Adha 1445 Hijriah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di hari Idul Adha ini kita pastilah teringat sebuah kisah suri teladan, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Namun di balik itu semua ada ujian banyak sekali yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu ujian beliau yakni Nabi Ibrahim alaihi salam selama 86 tahun belum dikaruniai anak. Bayangkan hadirin sekalian, bagaimana rasanya kita kalau Allah uji kita 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun belum memiliki anak. Sedih pastinya. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam selama 86 tahun Allah uji Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, karunialah aku seorang anak yang soleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam doanya Allah cantumkan dan abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Dari sinilah
kita bisa melihat kesabaran yang begitu luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Tidak hanya mendapatkan seorang anak yang soleh, namun Nabi Ibrahim alaihissalam Allah karuniakan anaknya sebagai seorang nabi. Allah angkat anaknya jadi seorang nabi. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam memiliki seorang anak yang bernama Yakub alaihissalam, dan Yakub alaihissalam memiliki seorang anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari garis keturunan Ismail alaihissalam, dari garis keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini terbukti bahwasanya keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdoa, dalam membentuk sebuah generasi pemimpin peradaban. Garis keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah angkat menjadi nabi. Ini bukti bahwasannya keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya. Dan terdapat 5 pilar teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membentuk sebuah generasi pemimpin peradaban, yakni pilar yang pertama, yakni pilar tauhid. Kenapa pilar tauhid ini penting kita tanamkan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, bahkan kita tancapkan di dalam hati kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin haruslah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dari sinilah poin penting kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Karena kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam begitu semangat, dengan semangat yang luar biasa, mendakwahkan kaumnya, mendakwahkan Raja Namrud, yang raja paling kejam pada zamannya. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah dibakar hidup-hidup. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panas sedikit pun. Namun apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kedinginan. Bayangkan. Dan tidak hanya itu saja, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kepada keluarganya, mendakwahkan tauhid ini kepada keluarganya, bahkan kepada ayahnya sendiri yang bernama Azar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 74. Qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidha asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Sungguh aku telah melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Inilah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syekh Said berkata, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam, Allah puji Nabi Ibrahim alaihissalam akan dakwahnya, akan mendakwahkan tauhid, memurnikan kalimat la ilaha illallah. Dari sinilah kita bisa melihat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah, dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Hadirin sekalian, sidang salat Jumat, sidang salat Idul Adha, rahimani wa rahimahullahu ta'ala. Apabila tauhid ini tertancap di dalam hati kita, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari hingga Allah mencabut nyawa kita, maka akan terbentuklah pilar yang sangat luar biasa untuk membentuk sebuah generasi pemimpin peradaban. Dan merupakan suatu kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia yang beriman untuk mendakwahkan tauhid ini
kepada generasinya. Coba kita lihat saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sekarang, mereka sedang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dan memperjuangkan tanah airnya dari serangan, bantaian kaum Zionis Yahudi laknatullah alaih. Semangat beliau, semangat mereka dalam memperdakwahkan, dalam memperjuangkan tauhid ini kepada untuk mempertahankan tanah airnya yang begitu luar biasa. Tidaklah senang mereka di sana. Mereka di sana susah, menahan lapar, tidak ada tempat tinggal. Anaknya, orang tuanya, keluarganya banyak yang meninggal, banyak yang dibantai. Namun mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Kita lihat tauhid yang amat luar biasa terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Namun amat begitu miris, tidak banyak umat muslim kita, begitu banyak yang masih saja berbuat kesyirikan, yang masih saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak umat muslim, saudara-saudara kita yang mempercayai perdukunan, yang mendatangi paranormal, yang mendatangi pohon-pohon keramat dan memberikan sesaji di bawah pohon keramat, seraya meminta pertolongan, meminta kekayaan kepada pohon keramat, bahkan penghuni kubur, yang mana kita ketahui bahwasannya penghuni kubur tidak mampu menolong dirinya sendiri. Namun begitu banyak manusia yang mendatangi kuburan-kuburan yang itu dianggap kuburan para wali, dan mereka meminta pertolongan kepada penghuni kubur tersebut. Ini yang harus kita ingkari dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku kesyirikan dengan ancaman yang begitu luar biasa, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a, dakhala al-jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'a, dakhala an-nar." Barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 93. Apabila kita mengajarkan tauhid ini kepada anak cucu kita, kepada generasi kita, niscaya akan terbentuklah himmah semangat yang kuat dalam menegakkan generasi pemimpin peradaban. Pilar yang kedua, yakni menegakkan salat. Apabila tauhid ini telah tertancap kuat di hati kita, tentulah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita akan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yakni menegakkan salat. Menegakkan salat 5 waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, salat itu bagaikan tiang dalam agama ini. Apabila sebuah bangunan itu memiliki tiang dan sholat ini merupakan tiang utamanya, apabila tiang utamanya ini roboh, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula sholat, apabila sholat ini kita tidak tegakkan alias roboh, maka roboh pula agama kita. A'udzubillah.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Inti pokok dari segala urusan yakni Islam, wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, buniyal Islamu ala khamsin, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara, yakni bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusannya, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah bila mampu, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tauhid ini tertancap bagus di dalam diri kita dan kita menegakkan salat di dalam diri kita, niscaya itu merupakan suatu tujuan di dalam hidup, akan damai, akan tentram diri kita. Dan sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-40, Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Apabila pilar tauhid dan pilar menegakkan salat kita tancapkan di dalam diri kita, maka akan terbentuklah pilar yang ketiga, yakni pilar akhlakul karimah. Seseorang muslim yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat di dalam kehidupannya, maka ia akan berakhlak yang baik. Karena kenapa? Karena hubungan di antara dia dengan Rabb-nya, dengan Sang Maha Pencipta itu baik. Lalu ia pasti akan mempunyai akhlak yang baik, mempunyai sosial yang baik dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, Aksara ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan, yang paling banyak manusia, jadi kebanyakan di antara manusia yang masuk surga, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik dimaksud di sini adalah wajah dia berseri-seri ketika ia berjumpa dengan manusia, ia disegani oleh manusia, ia disayangi oleh manusia, tentunya manusia-manusia yang beriman, dan dia bisa menahan amarahnya, menyelesaikan solusi dengan bijak sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita mengenai akhlak yang baik ini, salah satunya yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakram jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukram dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita ketahui bersama bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memiliki akhlak yang baik.
Sebagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya dengan perkataan yang begitu bijak dan begitu lembut. Dan pilar yang keempat yakni ulul himmah, memiliki semangat cita-cita yang kuat dalam membangun generasi pemimpin peradaban. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki cita-cita yang kuat dalam menegakkan generasi pemimpin peradaban, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki semangat yang kuat dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Dan sepatutnya kita memiliki sifat ini, memiliki sifat ulul himmah, semangat yang kuat. Ulul himmah adalah sifat yang terpuji. Dari sini lahirlah keinginan yang kuat, yakni kuatul iradah. Apabila kita memiliki kuatul iradah, keinginan yang tinggi, maka kita pasti akan memiliki semangat yang tinggi pula dalam menggapai cita-cita, dalam bekerja, dalam beribadah, dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan selayaknya bagi kita untuk memiliki sifat ini dalam membentuk generasi pemimpin peradaban. Dan pilar yang terakhir yakni kuatul iktisad, kekuatan ekonomi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu pernah berkurban dengan 1000 ekor domba atau kambing, 600 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Bayangkan hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban dengan segini banyaknya, berarti itu menunjukkan kekuatan ekonomi yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita ketahui bersama bahwasannya sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang paling kaya. Ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk melawan Romawi, Utsman bin Affan menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dirham dari kantong pribadinya sendiri. Dan ketika kita mengunjungi Madinah ketika umrah ataupun haji, kita pasti akan ditampakkan atau melihat hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana hotel itu dibangun dari aset kekayaan Utsman bin Affan. Lalu pemasukan hotel itu dimasukkan atau disalurkan kepada wakaf umat. Dan kita ketahui bersama Utsman bin Affan sampai saat ini masih memiliki rekening pribadi, rekening abadi, yang mana rekeningnya masih mengalir sampai saat ini dan digunakan untuk keperluan wakaf umat Islam seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita umat muslim harus memiliki semangat yang kuat dalam menggapai kuatul iktisad, perekonomian yang kuat. Namun sejumlah data statistik menunjukkan bahwa 50% perekonomian Indonesia saat ini 49%-nya dikuasai oleh orang-orang asing dan 1%-nya dikuasai oleh penduduknya sendiri. Alhamdulillah, ini merupakan menunjukkan kelemahan iman, kelemahan kekuatan ekonomi pada zaman sekarang. Terlebih lagi mayoritas umat Islam di zaman sekarang sedang berada di garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan gejala masyarakat dari paham monoteism dan moniteism. Oleh karenanya umat Islam harus semangat dalam belajar terkhusus tauhid, menegakkan sholat, berakhlakul karimah, memiliki semangat cita-cita yang kuat agar terbentuk perekonomian yang kuat. Untuk itu penting dibangun gerakan filantropi dan gerakan etos, dan juga membangun jejaring yakni networking. Dan kekuatan ekonomi akan terbentuk apabila 4 pilar ini kita tegakkan. Maka akan terbentuklah
kekuatan ekonomi, perekonomian yang berkah sesuai yang apa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, rahimani wa rahimahullah ta'ala jami'an. Di hari ini, hari Idul Adha ini, 10 Dzulhijjah, dan di hari 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, hendaklah kita bersama-sama memperbanyak takbir, memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bermuhasabah diri. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Enggak lama kok kita hidup di dunia. 60, 70, mungkin yang lebih dari 100 itu mungkin termasuk 1 atau 2 orang, ataupun tidak banyak. Lebih dari 60 itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan kita hidup di dunia tidak kekal abadi. Maka dari itu hendaklah kita mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Agar kenapa? Agar mereka bisa meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, agar mereka bisa memegang panji-panji Islam ini ketika zaman setelahnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ini maknanya kita hidup di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Maka banyaklah kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan menjadikan hati kita tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, tertaut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu diterimalah amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la 'aiban ila satartah. Ya Allah, jika ada di antara kami hari ini yang datang kepadamu dengan lumuran dosa-dosa, jangan biarkan kami pulang dari tempat ini melainkan Engkau telah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jika ada di antara kami hari ini yang datang membawa kegelisahan, kesedihan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati a'malana. Tiada keinginan kami melainkan Engkaulah yang memenuhi dan memudahkannya. Maka berilah kemudahan dalam semua urusan kami. Bukalah hati kami, terangilah hati kami, dan akhirilah dengan semua amal ibadah kami dengan kebaikan. Allahumma ja'al hajjan hajjan mabrura wa umratan umratan mabrura wa sa'yan sa'yan mashkura wa zanban zanban maghfura
وعملنا عملا صالحا مقبولا. Ya Allah, terimalah amal soleh para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri, yang datang dari belahan dunia untuk berhaji tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Terimalah usaha kerja keras mereka untuk beribadah kepadamu, dan jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Allahumma taqabbal qurbanina bi'udhiyatina. Allahumma taqabbal qurbanina bi'udhiyatina. Allahumma taqabbal qurbanina bi'udhiyatina. Ya Allah, jika ada yang ingin mendekat kepadamu dengan hewan kurban, maka mohon terimalah kurban mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka yang berkurban lebih dekat kepadamu, ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin wal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan, kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina yang sedang berjuang. Melindungilah mereka dari segala malapetaka dan berikanlah mereka kedamaian dan keadilan. Ya Allah, bantulah mereka dalam kesulitan. Berilah mereka kekuatan untuk bertahan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.